Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvivi Pradita dengan ujung NIM 006 dari kelas 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari praktikum pengintaian jauh ke lautan materi JEE atau Google Earth Engine. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi Google Earth Engine. Nah, untuk sejarah Google Earth Engine ini, JEE pertama kali diperkenalkan oleh Google pada tahun 2010 sebagai platform yang berbasis cloud untuk mengolah data geospasial. Nah, jadi JEE ini dikembangkan untuk membantu hal-hal seperti pemantauan lingkungan, terus perubahan iklim, dan bahkan untuk menganalisis kerusakan hutan. Nah, jadi sebelum adanya JEE, pengolahan citra satelit ini dia agak rumit karena membutuhkan spesifikasi yang tinggi dan waktu pemrosesan yang cukup lama. Tapi karena seiring berkembangnya waktu, JEE ini mulai menyediakan berbagai dataset global seperti Landsat, Sentinel, MODIS, dan data iklim lainnya yang dapat dan disediakan secara gratis. Nah, jadi masuk ke pengertian, Google Earth Engine sendiri merupakan suatu platform yang berbasis cloud untuk yang digunakan untuk menganalisis data geospasial dalam skala besar. Dikembangkan oleh Google untuk memproses citra satelit secara cepat. Terus Google Earth Engine ini dia menggabungkan penyimpanan data, cloud computation, dan juga visualisasi. Terus dia sangat multifungsional dan dapat dilakukan dalam berbagai penelitian kayak penelitian lingkungan, terus kehutanan, pertanian, bahkan digunakan dalam bidang kelautan. Nah, ini untuk komponennya nanti kita bakal melakukan pengolahan di Google Earth Engine. Jadi sebelum itu saya akan menampilkan terlebih dahulu tampilan di Google Earth nanti. Yaitu ada yang pertama itu library, terus yang kedua itu code editor, yang ketiga itu console, inspector, test, dan yang terakhir ini layouting. Nah, jadi di sini untuk mengolah data di Google Earth Engine, pertama-tama kita ketik dulu Google Earth Engine, dan akan muncul tampilannya seperti ini. Lalu kita ke get started, dan sebelum masuk di laman seperti ini, kalian bakal disuruh untuk memilih satu akun Google, dan setelah itu bisa kalian klik yes. Nah, untuk membuat project baru itu kita pilih yang titik 3 ini, open project picker, lalu kita pilih yang new project, dan bisa pilih bebas untuk namanya. Selanjutnya itu langsung klik yang create. Nah, selanjutnya itu karena saya sudah login, jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja yang bakal diisi pada bagian registration-nya. Jadi bakal muncul itu manage registration. Nah, di sini karena saya sudah mengisi, dan saya akan menjelaskannya lagi. Di sini pilih yang update answer. Nah, jadi pada bagian ini, register ini, kita akan disuruh untuk mengisi beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, select your organization type, itu pilih yang public or private academics institution. Lalu pilih next. Nah, di sini itu diberi nama untuk universitas kalian. Di sini saya merupakan mahasiswi Sriwijaya University, jadi mengisinya itu Sriwijaya University. Lalu ini pilih no, dan how will ini pilih yang scientific research. Nah, pada what is your research question ini bisa diketik pertanyaan random, jadi saya akan mengetik SPL. Lalu pada what if ini pilih yang global, dan
have you publish ini pilih yang no. Lalu klik yang check eligibility. Lalu untuk ini berarti sudah bisa, lalu klik next. Nah, untuk describe your work ini pilih mitigation dan protection and conservation. Lalu pada will you ini pilih yang other saja yang sesuai kebutuhan. Jadi saya memilih yang other, klik OK. Ini bisa ketik yang pertanyaan kita tadi, lalu next, dan pilih yang register. Nah, di sini berarti untuk registrasi kita sudah selesai dan kita bisa masuk ke laman Google Earth Engine tadi. Nah, pada platform pilih yang kode editor. Nah, di sini sudah muncul. Untuk pilih yang projectnya tadi itu, kita pilih yang change code project, lalu masukkan project yang telah kita buat tadi. Nah, di sini ada bagian komponen yang telah saya beritahu tadi. Di sini ada library, terus kode editor, inspector console test, dan juga layout. Nah, di sini yang pertama ini ada menu library, di mana library ini merupakan bagian yang digunakan untuk menyimpan dan mengatur berbagai analisis yang telah kita lakukan di Google Earth Engine ini. Nah, di sini kan ada script, docs, dan aset. Nah, di mana script ini dia bakal menyimpan codingan yang telah kita masukkan di new script nanti. Terus docs ini berisi dokumentasi dan juga ada tutorialnya. Nih, banyak, ini ada export, map, chart, dan lain-lain. Lalu pada bagian aset ini dia bakal menyimpan file yang telah kita buat, project yang telah kita buat, ataupun hasil-hasil dari codingan yang akan kita buat nanti. Nah, jadi dia datanya itu bakal tersimpan, dan kalau mau menggunakannya kembali itu bisa. Selanjutnya di sini ada bagian kode editor. Nah, kode editor ini bakal kita gunain untuk menjalankan perintah atau codingan untuk melakukan pengolahan data. Nah, pada bagian ini kita tuh bakal membuat kayak codingan. Nah, di mana codingan itu tuh bakal memanggil data satelit, lalu dia bakal menampilkan visualisasi. Jadi pada bagian codingan ini kita harus benar-benar pastiin bahwa codingan itu tidak error karena itu bakal mengganggu atau menyebabkan hasilnya itu tidak akan muncul. Nah, terus di bagian sini ada inspektor, console, dan text. Nah, di mana bagian inspektor ini dia bakal digunakan untuk melihat nilai pixel pada titik-titik yang ada di peta hasil dari codingan yang telah dijalankan. Kayak misalnya kita codingnya itu tentang suhu, nah dia bakal keluar suhunya. Terus ada console, di mana dia akan menghasilkan hasil output dari codingan, kayak tabel. Terus kalau misalnya ada error dari hasil codingan itu bakal muncul, terus grafik ataupun bahkan informasi lainnya. Terus kalau yang tes ini bakal dijalankan atau digunakan untuk memproses pengeksporan data atau gambar hasil dari codingan, dan dapat digunakan untuk menyimpan hasil codingan itu. Nah, yang terakhir ini ada layout, yang seperti namanya, dia bakal menampilkan visualisasi dari peta ataupun dari hasil codingan yang telah kita jalankan. Nah, jadi saya sudah
memiliki codingannya di mana saya mengambil tema untuk persebaran mangrove dan juga lamun yang ada di Pulau Sebesi pada tahun 2025. Ini untuk areanya, kuantitatifnya. Terus saya telah memasukkan untuk tampilan batas wilayahnya. Selanjutnya kita buka new script ini. Pada bagian 1 tinggal kita salin saja dan kita pilih yang run. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara ringkas terlebih dahulu apa saja yang saya masukkan di codingan ini. Yang pertama itu ada area penelitian, dan di sini berisi tentang lokasi penelitian saya, yaitu di Pulau Sebesi yang ada di Lampung. Pulau Sebesi. Selanjutnya ada fungsi masking awan, di mana dia bakal menghilangkan awan dan kayak noise gitu yang ada di citra Sentinel 2-nya agar hasilnya itu lebih bersih. Awan dan kirasnya. Terus yang ketiga itu memanggil data Sentinel 2, sama seperti yang saya bilang tadi. Nah, di sini kita bakal memanggil data Sentinel 2 yang bakal ditampilkan pada layouting ini sesuai dengan tahunnya itu dari bulan 1 2025 sampai bulan 12 2025. Selanjutnya itu ada tampilan citra RGB, di mana ini menampilkan ini ada band 4, band 3, band 2. Jadi dia dapat menghasilkan hasil yang ada pada layout ini. Selanjutnya ini ada analisis mangrove NDVI, di mana seperti yang kita ketahui bahwa mangrove itu akan dianalisis menggunakan indeks vegetation NDVI dari band NIR dan juga band merah. Nah, nilai NDVI yang tinggi ini menunjukkan untuk kondisi vegetasi dari mangrove ini cukup tinggi karena areanya itu bisa kita lihat ini berwarna merah pekat. Selanjutnya ada juga analisis lamun. Analisis lamun ini menggunakan NDVI untuk mendeteksi area perairannya dengan menggunakan perbandingan band hijau dan band biru. Nah, untuk hasil dari lamun warna hijau ini tidak terlalu banyak dari hasil mangrove itu. Nah, ini ada hijau-hijau di pinggirnya. Terus yang terakhir itu ada hitung luas. Nah, di mana dia bakal menghitung luas mangrove dan lamun berdasarkan hasil pixelnya. Nah, di sini juga ada muncul luas mangrove-nya itu dan luas lamunnya. Dan yang terakhir itu ada ekspor hasil. Nah, dia ekspor hasil ini bakal diekspor dan disimpan agar kita dapat melakukan analisis lanjutan. Nah, selain itu di sini saya menambahkan legenda peta. Nah, karena yang seperti yang bisa dilihat di sini muncul untuk bagian legendanya yang warna kuning. Yang warna kuning ini berarti batas pulaunya, batas pulau Sebesinya. Terus ada yang warna merah itu mangrove. Namun untuk legenda itu dia juga menggunakan codingan seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada layers. Nah, layers ini bisa dicentang dan diceklis untuk melihat perbedaannya. Ini sebelum saya centang, nih, ini pulau Sebesinya, berarti dia merektangle pulau Sebesinya saja. Terus di sini ada hasil dari RGB Sentinel 2, selanjutnya itu NDVI-nya, dan muncul hasil dari lamun, dan yang terakhir itu mangrove. Nah, jadi hasil dari Google Earth, hasil dari codingan Google Earth Engine ini dapat menunjukkan bahwa sebaran vegetasi mangrove di Pulau Sebesi pada tahun 2025 ini terhitung cukup bagus dan luas. Nah, karena dan untuk nilai NDVI
Nah, yang tinggi itu menunjukkan nilai mangrove itu memiliki kerapatan yang baik. Nah, kalau untuk sebaran lamun itu dia cukup sedikit, tidak terlalu banyak. Hanya warna-warna hijau di pinggir-pinggir ini saja, karena dia hanya tumbuh pada kondisi perairan yang mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Nah, selain itu, untuk sebaran dari mangrove dan juga lamun ini sangat dipengaruhi oleh substrat, kedalaman, terus kecerahan, dan juga kondisi perairan yang ada di sekitarnya. Jadi bahwa kesimpulannya, Google Earth Engine ini sangat memiliki banyak kelebihan. Nah, di mana dia ini berbasis cloud, jadi tidak menuntut pengguna ini memiliki komputer dengan spesifikasi tinggi. Terus juga dia dapat mengolah data itu secara cepat agar asal codingan yang kita berikan itu benar dan tidak error. Tapi di balik itu dia memiliki kekurangan di mana kita sebagai pengguna harus memahami dan juga mengetahui apa codingan yang kita buat agar dia itu dapat berjalan. Nah, untuk penjelasannya itu cukup dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.